Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom yang hari ini naik ya, naik 1,34% ke level 3.780. Kalau secara teknikal ini masih berada di zona konsolidasinya di range area 3690 sampai 3820. Kira-kira besok gimana? Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk Telkom tanggal 29 Desember aslinya masih net sell 28M ya, aslinya masih terus net sell. Telkom hari ini tanggal 29 Desember. Secara keseluruhan ada yang akumulasi nih AK, ABB, YU, dan untuk AK-nya ini AK asing dan AK lokal ya. Untuk AK lokalnya masuk 23M dan AK asingnya masuk 16,4M. Dan kalau kita perhatikan untuk AK dan BB versi lokal itu 100% transaksinya buy ya, tidak melakukan selling sama sekali ini. Jadi untuk AK, ABB versi lokal murni masuk di saham Telkom. Diakumulasi oleh lokal ya untuk hari ini untuk saham Telkom. Untuk aslinya net sell yang keluar ada ZP, BK, RX ya. Untuk RX terus keluar ya dari tanggal 26 itu untuk RX terus keluar. Dari tanggal 1 itu malah RX udah keluar cukup banyak ya, 1 triliun lebih. Mungkin kalau RX-nya udah enggak distribusi ada kemungkinan untuk saham Telkom mulai ribuan ya, mudah-mudahan seperti itu. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya mungkin ada kemungkinan di awal market hijau dulu ya. Perhatikan saya level ini apakah bisa breakout di atas 3820 atau enggak. Kalau belum berhasil breakout di atas itu ya berarti masih berada di zona konsolidasinya di range area 3820 dan 1690. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Menurut saya untuk besok ya paling masih berada di area sini-sini aja. Nah, selanjutnya kita cek saham ASI. Dan untuk ASII hari ini hijau ya, naik 0,44% ke level 5.650. Jadi untuk ASI hari ini walaupun tadi sempat turun ya, sempat turun sampai ke 5.550 ya, ini level terendahnya juga pas tanggal 8 Desember, hari ini langsung naik. Habis nyentuh area sini, kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya. ASI hari ini tanggal 29 Desember untuk aslinya masih net sell cukup banyak 82M ya, aslinya terus keluar di saham ASI. ASII hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan masih didistribusi oleh AGI ZP ya. Untuk AG-nya net sell 73M cukup banyak ya. Malah 74,1 ya, ini net sell untuk AG versi asing ya. Jadi untuk valuasinya 74,9 dan net sell 74,1, jadi hampir 98%-an ya untuk transaksi AG di ASI ini selling jualan. ZP net sell 28M, BK AK juga net sell, dan yang masuk untuk aslinya paling banyak BB 25,2M ya. Dan untuk BB ini 100% transaksinya buy ya di saham ASI. Untuk lokalnya yang masuk CC, YU. Kalau lihat transaksi hari ini ya AGZP jualan. Menurut saya untuk besok paling masih berada di konsolidasi ya. Kalau naik apakah bisa breakout di atas 5.700 atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja karena kemungkinan masih berada di range 5525 sampai 5.700 ya. Kemungkinan akan konsolidasi dulu di area sini untuk besok Jumat ya. Bahkan ya mungkin bisa merah, nggak menutup kemungkinan ya. Untuk hari ini yang masuk paling banyak itu CC, AVG buy-nya untuk CC di 5.642, 5.644 dan 5.642. Floating loss cuman floating profit ya. 5.640-an, floating profit cuman nggak terlalu banyak. Kita lihat aja besok apakah untuk CC dan BB-nya mau menaikkan dulu atau enggak. Yang udah floating profit mungkin ya tadi udah spekulasi buy di bawah ya, bisa kalau mau taking profit atau
buat patokan ini aja 5.700 ya, bisa breakout di atas itu dan bertahan atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan masih berada di bawah 5.700, konsolidasi di bawah itu. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham UNTR ya. Dan untuk saham UNTR hari ini tadi sempat turun ya, cuma naik ditutup setelah keseluruhan surplus 0,38% ya untuk saham UNTR, walaupun tadi sempat ke area 25.700 ditarik naik lagi untuk harganya dijaga. Kira-kira besok gimana untuk saham UNTR? Kalau sampai jebol di bawah 26.000 ini agak ngeri loh untuk target penurunannya. Selanjutnya untuk saham UNTR bisa turun lebih dalam. Coba kita cek untuk transaksinya ya hari ini untuk saham UNTR. UNTR hari ini ASINya masuk 6,6 M net buy ya untuk ASINya di UNTR hari ini. UNTR hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan sebenarnya yang malah lebih banyak yang keluar, sedikit distribusi ini. Market utamanya AK Netbel 12M, AK CSBK ya, versi asingnya masuk. Dan AK yang masuk asing nih. AVGB-nya di 26.101 untuk CS, untuk AK-nya 26.076. Floating profit semua. Ya, perhatikan saja level ini ya untuk besok. Semoga aja harganya dijaga di atas 26.150. Oke, itu untuk saham UNTR. Mungkin di awal market gimana ya? Ya, kalau menurut saya paling masih berada di zona konsolidasinya yang ini. Ya, di range area 26 ribuan, 26.100 sampai 27.025 ya. Mungkin masih berada di akan konsolidasi dulu di area sini untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau besok langsung merah jebol breakdown di bawah 26.100, mending wait and see aja dulu, takutnya bisa turun lebih dalam. Untuk hari ini sih aslinya net buy ya di saham UNTR. Coba kita cek dari tanggal 26 dari hari Senin. Untuk UNTR ini asingnya yang masuk paling banyak CS ya. CS pun baru masuk hari ini ya. Hari ini asingnya mulai masuk, itu kabar baiknya ya untuk saham UNTR ini. Mudah-mudahan untuk besok harganya dijaga aja di atas 26.100. Oke, itu untuk saham UNTR. Mungkin yang mau spekulasi buy ya bisa pasang antisipasi mungkin di 26.000 atau disewain aja. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham Antam. Yang hari ini naik ya, nggak naik. Close di harga penutupan yang kemarin. Jadi untuk saham Antam hari ini itu open gap bawah. Tadi open di 2000 sempat turun ke area 1970, ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? Kalau kemarin aslinya net sell ya, dan untuk hari ini untuk Antam aslinya gimana? Masih net sell 20M ya. Jadi ini untuk aslinya masih net sell 20M. Antam hari ini tanggal 29 Desember yang naikin siapa? FZ ya, hari ini FZ masuk 27,9M, cukup banyak. Jadi untuk saham Antam ya bisa dikatakan untuk hari ini diakumulasi oleh FZ net buy 27,9M, AVG buy-nya di 2100 ya. Harga pembukanya 2100. Di sini 2100. 2001 ya tadi. Ya, 2001 untuk AVG-nya si FZ. Berarti floating profit 9 poin. 2001. Kemungkinan untuk besok karena aslinya net buy ya, jadi agak mungkin di awal market bisa hijau ya kalau FZ-nya mau naikin. Kalau kita cek di tanggal 26 coba. FZ baru masuk hari ini nih 27, kita cek di tanggal 26. Selain FZ, SQAK yang masuk.
untuk secara keseluruhan cenderung didistribusi untuk saham Antam ya, kalau dalam 1 minggu terakhir ini dari tanggal 26 Desember, jadi perlu hati-hati. Gimana ya, kalau langsung merah mending wait. Kalau jebol di bawah supportnya ini aja buat patokan 1990, kalau jebol di bawah itu mending jangan buru-buru entry ya, takutnya bisa ke area sini lagi 1900, sorry. Oke, itu untuk saham Antam ya. Menurut saya besok paling masih berkonsolidasi di area sini-sini aja, soalnya untuk FZ itu baru masuk ya, kemungkinan hari ini aja ya, soal dari kemarin juga belum masuk. Kita cek kemarin tanggal 28 untuk Antam SQ yang masuk kalau kemarin. Berarti FZ-nya baru masuk hari ini. Oke, itu untuk saham Antam. Paling untuk besok sih harganya masih di situ-situ aja, konsolidasi, kecuali ada yang langsung nge-HK ya. Kemungkinan seperti itu untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini naik tipis ya kayaknya. Oh, turun ya. Karena tadi itu sempat naik. Itu untuk saham MDKA tadi itu open ke bawah, sempat hijau sih, sempat ke area 4120 tapi turun lagi, close di 4060. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksinya untuk saham MDKA? Apakah hari ini aslinya keluar cukup banyak? Hari ini untuk aslinya di saham MDKA masih najal, cuma nggak terlalu banyak, 2,9 M ya, 2,9 M MDKA. Untuk MDKA hari ini tanggal 29 Desember, secara keseluruhan yang akumulasi BK nya ini BK asing ya, jadi ada asing BK ini masuk lumayan banyak, 9M di saham MDKA, cuman yang jualan ada banyak ini ZB, CC, KZ ya. Untuk lokalnya yang masuk CC, untuk asingnya yang masuk BK, jadi BK dan CC. Cuman untuk CC asing kan jualan ya ini. CC asing jualan 3,9 M. Kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan besok. Kalau menurut saya untuk saham MDK ini mungkin skenario-nya akan konsolidasi dulu bentuk candle kecil, habis itu naik ya, kemungkinan sih seperti itu. Jadi buat patokan besok perhatikan saja level terendahnya hari ini, apakah perhatikan area ini 4030, apakah bisa jebol di bawah itu atau enggak. Kalau masih bertahan di atas 4030, ada kemungkinan untuk saham MDK kalau nggak konsolidasi ya malah bisa naik ya. Mungkin yang mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi sedikit 4030, atau kalau masih mau hot, kalau mau AVG dan lagi bisa pertimbangan dekat-dekat 3920. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Paling menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik untuk saham MDKA ya, soalnya udah nyentuh support yang di sini juga. Untuk aslinya juga kalau kita cek dari tanggal sini November itu cenderung akumulasi. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang hari ini naik tipis. Untuk saham SMGR naik ya nggak naik ya, ini close di harga pembukaan. Jadi untuk saham SMGR hari ini sempat turun tadi, cuma ditarik naik lagi, untuk artinya masih dijaga di atas 6.650. Kira-kira besok gimana untuk saham SMGR? Kalau kita cek apakah lokalnya masih terus distribusi, soalnya untuk saham SMGR ini yang bikin turun malah lokal ya. Untuk aslinya masuk, untuk hari ini aslinya net sell sih, net sell 5,9 M. Coba kita cek di tanggal 26, masih net buy sih kalau kita cek dari kemarin Senin. Berarti untuk aslinya baru-baru keluar beberapa hari ini. Untuk SMGR ya, kita cek hari ini tanggal 29 Desember, secara keseluruhan di CC masuk 5,3 M ya, lumayan banyak, dan CC-nya ini CC versi lokal. Jadi untuk lokalnya hari ini udah nggak banyak jualan lagi ya, jadi mudah-mudahan untuk saham SMGR itu bisa mulai rebound. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya IN ya, cenderung didistribusi oleh IN, dan untuk aslinya ini kita bisa lihat bareng cenderung masuk ya di saham SMGR ini.
Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk SMGR aslinya net by 296 M ya. Untuk besok sih ya mudah-mudahan cepat-cepat naik aja ya untuk saham SMGR ini. Perhatikan aja level ini kalau sampai jebol di bawah 6650 bisa ke 6375 ya. Jadi untuk saham SMGR kalau mau spekulasi buy ya disclaimer untuk harga saat ini untuk harga saat ini lumayan di bawah sih kalau tujuannya buat ngikutin asing, soalnya untuk asingnya AVG-nya masih lumayan di atas ya. Waktu itu kita cek kalau nggak salah dari tanggal berapa ya. Dari sini November itu untuk asingnya ketika turun itu cenderung masuk malahan untuk asingnya di saham SMGR. Oke, itu untuk saham SMGR tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemudian untuk besok kalau melihat transaksi hari ini sih karena masih cenderung sepi ya. Jadi kalau besok masih sepi harganya pasti di area situ-situ aja di bawah. Tapi kalau mau mulai nyicil mungkin disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham Bumi ya. Untuk saham Bumi hari ini masih di situ-situ aja, malah cenderung turun tadi. Close di harga pembukaan sih, jadi untuk saham Bumi hari ini sempat turun naik lagi, close di 164. Kemungkinan sih untuk harganya kalau belum ada isu gimana-gimana untuk saham Bumi ya kemungkinan harganya cenderung lesu ya. Jadi kalau mau trading atau scalping itu sementara jangan pilih Bumi dulu ya. Kalau untuk Bumi ini kalau untuk saat ini ya untuk swing itu mungkin lumayan ini harganya di sini. Dan untuk asingnya juga belum banyak keluar untuk saham Bumi ini malah cenderung masuk ya. Kalau kita cek dari tanggal Bumi, kita cek dari tanggal 1 Desember, wah net sell ya. Jadi asing mulai masuk itu bulan-bulan November kalau nggak salah. Ini kita cek dari tanggal 1 November untuk asingnya net sell, untuk asingnya net B 289 M ya. Cuman dalam 1 bulan terakhir ini untuk asingnya sebagian mungkin keluar dan untuk harganya juga di area situ-situ aja ya. Dan untuk asingnya hari ini net sell 3,9 M ya, 3,9 M. Kira-kira besok gimana untuk saham Bumi? Untuk hari ini saham Bumi tanggal 29 Desember ada SQ masuk 11 M ya. SQ. Market maker utamanya YPSQ. Kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan untuk besok harganya masih di area situ-situ aja. Untuk sekelas Bumi net valuasi segini belum terlalu ramai ya. Kalau kita cek dari tanggal 26 hari Senin kemarin juga SQ cenderung akumulasi sih. Ini kabar baiknya ketika harganya di bawah SQ cenderung masuk ya perlahan. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Kalau mau swing atau gimana ya? Kalau mau masuk sih ya kalau sabar sih ada kemungkinan naik ya untuk saham Bumi di harga saat ini. Kalaupun masih turun, ya kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah harga terendahnya. Ini mungkin di 160 atau disesuaikan aja ya. Kalau lihat transaksinya hari ini ada kemungkinan besok harganya masih di area sini-sini aja. Konsolidasi di range area berapa ya? 160 aja itu buat patokan ya untuk supportnya. Coba kita ukur. Ya, untuk supportnya saham Bumi kalau secara Fibonacci di area sini 156 ya, ini support Bumi kalau secara Fibonacci dan untuk resisten terdekatnya di 173 untuk saat ini sih ya di tengah-tengah nanggung. Ini kalau pakai Fibonacci ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Yang kurang bagus ini untuk saham Bumi masih ninggalin gap up di area sini pas tanggal 4 Oktober dan gap up juga di area ini udah ketutup ya. Yang di sini belum ketutup untuk gapnya.
Jadi takutnya kalau saham bumi masih cenderung sepi dan belum ada isu gimana untuk saham bumi ada kemungkinan cenderung bergerak slowdown ya. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Medco. Udah lama kita nggak cek saham Medco gimana hari ini. Untuk saham Medco hari ini turun ya, tadi nyentuh support sih. Ya, untuk supportnya masih di sini. Tadi mantul di 1015 ya. Untuk level terendahnya hari ini 1020 sih, kurang 5 poin lagi. Tapi ini udah di area support, mantul naik, cuman nggak terlalu tinggi ya mantulnya. Secara keseluruhan minus 2,37% untuk hari ini untuk saham Medco. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya Medco. Medco hari ini net buy ya, aslinya net buy 6,6 M. Medco hari ini tanggal 29 Desember didistribusi oleh CC 21 M ya, agak ngeri, dan aslinya masuk sih, BK AK masuk. BK masuk 4,1 M, AK masuk 1,8 M ya. Kalau kita cek tanggal 26 untuk asingnya nggak banyak masuk sih. CC jualan ya. Untuk saham Medco ya, mungkin kalau mau spekulasi buy di saham Medco, ini sih udah di area support. Kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah harga terendahnya pas ini ya. Ya gimana ya? Ini sih udah di area support sih. Mudah-mudahan besok hijau lagi aja untuk saham Medco. Itu sih kalau secara teknikal. Kalau jebol di bawah, kalau merah ya, kalau langsung merah mending wait and see aja dulu untuk saham Medco untuk besok. Kalau merah dan ada yang jaga harga di area sini mungkin di 1020 kalau mau spekulasi buy ya. Semoga aja mantul lagi di area sini. Di dekat-dekat 1020, 1015 itu support tertekannya, perhatikan aja level itu. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kalau naik ya resistennya di sini masih di 1100-an. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini masih konsolidasi di situ-situ aja. Untuk harganya ya, masih berada di range 1635 sampai 1720. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham ADMR. Aslinya net sell 2,4 M ya, aslinya net sell untuk ADMR, berarti kemungkinan besok kalau menurut saya paling di situ-situ aja. Masih berada di area situ-situ aja. Hari ini tanggal 29 Desember untuk saham ADMR secara keseluruhan diakumulasi oleh lokal ini. CC lokal, KI lokal ya, CC masuk 9,8 M. Untuk asingnya yang jualan ada RX, CC, KZ. Jadi kemungkinan untuk saham ADMR harganya masih di area sini-sini. Kalau mau spekulasi buy, bagusnya dekat-dekat 1635 ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya nanggung. Oke, itu aja untuk saham ADMR ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Pegas ya, dan untuk saham Pegas hari ini naik, tadi naik ya, naik 0,85% ke level 1775. Kalau secara teknikal sih ini belum berhasil breakout di atas 1785 lagi ya, jadi untuk saham Pegas besok bisa perhatikan level ini 1785 ini area resisten tertekannya, apakah besok bisa breakout atau enggak. Kalau masih gagal breakout di atas itu mending wait and see aja dulu untuk saham Pegas karena ada kemungkinan koreksi turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas aslinya net buy 1 M-an aja, dan kalau kita perhatikan juga belum terlalu ramai ya untuk Pegas hari ini walaupun naik. Hari ini tanggal 29 Desember. Secara keseluruhan ini bisa kita lihat bareng-bareng, emang ada sedikit akumulasi ya, cuman nggak terlalu banyak. ZP masuk 2,4 M ya. Dan untuk ZP ini 100% transaksinya buy di saham Pegas ya. ZP versi asing, untuk ZP versi asing valuasinya 24,5 M dan net buy 22,45 M. 2,45 M ya. Jadi 100% buy di saham Pegas. Untuk aslinya yang keluar ada AK 1,7 M. Secara keseluruhan juga sebenarnya belum terlalu ramai untuk hari ini untuk saham Pegas ya. Jadi untuk besok kalau mau spekulasi buy sih ya
Kalau tujuannya untuk invest ya masih ada kemungkinan naik ya, tinggal sabar aja. Atau kalau masih koreksi turun, kalau mau average down lagi bisa pertimbangan dekat-dekat 1725 ya, ini support setelah Fibonacci. Ya, 1720 ya, 1720 1725 kalau mau entry bisa dekat-dekat area sini. Ini support setelah Fibonacci, untuk resisten terdekat di 1780. Jadi untuk besok perhatikan saya level ini apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih menurut saya untuk besok harganya masih gimana ya, paling bentuk candle kecil, masih konsolidasi di atas ya, mendekati 1780 kalau masih sepi. Karena untuk hari ini ada sedikit akumulasi sih, cuman nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham Pegas, dan selanjutnya kita cek saham BOS. Untuk saham BOS hari ini naik 28% ya, sangat tinggi. 28,38% ke level 95. Jadi hari ini untuk saham BOS digoreng naik. Kira-kira besok gimana? Apakah bisa naik lagi atau enggak? Kalau bisa naik lagi ya target price areanya di sini 103, 104. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk BOS aslinya net buy 33 juta aja, nggak terlalu banyak. Ini market cap-nya nggak terlalu besar ya untuk saham BOS ini. BOS hari ini tanggal 29 Desember, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng walaupun harga sahamnya itu naik 28% ya, yang net buy paling banyak AO cuma 682 juta aja. Ya, sedikit akumulasi ini. Market maker utamanya YP, untuk YP-nya net buy 347 M ya, mudah-mudahan untuk besok karena hari ini XL sebagian retail sih keluar ya, XL, XC, CC, NI keluar. Ya mungkin ada kemungkinan di awal market masih hijau ya untuk saham BOS. Ya kalau mau nyopet-nyopet jangan pakai duit yang gede aja. Target price-nya untuk besok perhatikan saja level 103 apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout dan bertahan di atas itu berarti ada kemungkinan ya koreksi turun lagi. Jadi untuk besok ya mungkin di awal market masih hijau ya untuk saham BOS ini, walaupun hari ini enggak banyak akumulasi ya, tergantung YP-nya apakah YP di awal market langsung HK atau enggak. YP-nya masih posisinya net buy 347 juta, untuk kali ini AVG buy-nya di 87. 87 ya di area sini. Jadi kalau koreksi 87. Ya, kalaupun koreksi perhatikan saja level ini apakah ada yang jaga harga atau enggak ya. Jadi 87 itu support BOS, untuk resistennya ada di 103. Oke, itu untuk saham BOS. Selanjutnya kita cek saham Swiss yang hari ini gimana untuk saham Swiss. Sudah lama kita nggak cek. Harganya turun lagi ya, jebol di bawah. Wah, ini kalau udah di tengah-tengah seperti ini mending wait and see aja dulu untuk saham Swiss. Kalau mau entry, coba kita cek ya untuk saham Swiss. Kok turun? Hari ini aslinya net sell 260 juta. Swiss. Setelah kesana juga belum terlalu ramai ya. Ini kita bisa lihat barang-barang sepi. Sepi kalau kita cek dari tanggal Senin, dari tanggal 26 untuk Swiss juga belum banyak, belum ada yang akumulasi banyak. Coba kita cek dari tanggal 22 November ya. Siapa yang pegang barang paling banyak ketika harganya di bawah 22 November untuk saham Swiss. YB ada sih sedikit akumulasi. YB GR ya, AVG buy-nya di 272 264. 27 floating loss, jadi mudah-mudahan untuk Swiss ada kemungkinan technical rebound lagi ya untuk saham Swiss. Untuk hari ini, untuk besok kalau di tengah-tengah seperti ini sih
Untuk slice ya. Perhatikan saja level ini mungkin 250 ya. Ini support terdekatnya pas kita ambil dari history tanggal 23 November. Ya, cuman agak nanggung sih ya kalau mau entry di harga saat ini walaupun masih ada kemungkinan technical rebound lagi, cuman gimana ya untuk saham slice? Ya mending pilih saham yang momentumnya bagus aja ya. Untuk saat ini sih momentumnya kurang bagus untuk slice, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya sih ada di 276. Oke, itu untuk saham slice ya. Selanjutnya kita cek saham Zata yang hari ini ARB ya. Untuk saham Zata ARB 123, kira-kira besok gimana? Ini ARB Zata. Hari ini aslinya net buy 19 juta aja, nggak terlalu banyak. Apakah ada yang nampung untuk Zata hari ini? Zata hari ini tanggal 29. Hari ini belum ada yang nampung ya. AI net sell 1,1 M dan yang masuk paling banyak ini BD, XI, YP, NI, XL. Yang nampung broker-broker retail ya ini ya. Jadi kemungkinan menurut saya untuk besok mungkin masih bisa turun lagi untuk saham Zata, hati-hati aja. Ada kemungkinan kalau kita cek di sini untuk Zata hari ini antri di harga over lumayan banyak, 257.000 lot. Jadi ada kemungkinan mungkin di awal market open gap bawah dulu ya untuk saham Zata. Ada kemungkinan seperti itu, open gap bawah. Kalau besok ARB akan ke harga berapa? Coba kita cek untuk Zata. Kalau besok ARB kita hitung 123. Kalau besok ARB untuk Zata akan ke area 115 ya, 115. Sini sih. Dekat-dekat harga terendahnya pas tanggal berapa ini? 13 Desember ya. Kalau ya kemungkinan kalau besok ARB akan open di sini. Kalau open ARB ya 115 mana? Ya ini. Oke, itu untuk saham Zata ya. Mudah-mudahan aja terjadi technical rebound. Cuman kalau lihat transaksi hari ini sih kemungkinan belum ya untuk besok. Kita lihat aja besok. Oke. Nah ini. Perhatikan saja level 115. Kemungkinan besok kalau ARB akan ke area ini kalau ARB. Kalau coba kita cek dari sini dari tanggal 13 Desember. Belum ada yang masuk paling banyak ini YP. YP AVG-nya di 139. 103 floating loss sih. Mudah-mudahan untuk YP mau nge-HK aja besok kalau ARB ya. Oke, itu untuk saham Zata ya. Kemungkinan besok sih open gap bawah. Kalau untuk technical rebound atau enggak ya tergantung market makernya ya. Kalau langsung nge-HK ya bisa jadi. Cuman kayaknya sih belum ya untuk besok. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Zata. Tetap disclaimer dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Terima kasih.